Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar, kembali lagi dengan kita di podcast Kotak Misteri. Kali ini kita akan membacakan cerita horor dengan judul Pocong Bersami. Cerita ini berasal dari seseorang yang tidak mau disebutkan nama aslinya, sebut saja dengan Lia. Sebelum itu, jangan lupa follow podcast Kotak Misteri di Spotify dan subscribe channel YouTube kita, Kotak Main. Di situ kalian nggak cuma bisa mendengarkan cerita-cerita horor, tapi kalian juga bisa nonton kita main game-game horor yang tak kalah seram dari cerita yang kita bacakan. Baiklah, ini saatnya kita mendengarkan cerita horor Pocong Bersami. Tutup kamar kalian, pasang headset, dan ingat, kalian tidak sendirian. Peristiwa seram ini terjadi sekitar tahun 2004. Saat itu Lia kelas 4 SD. Dia sekolah di salah satu SD di kota Malang, dekat dengan perbatasan Kabupaten Malang. Suatu ketika, di sekolahnya mengadakan kegiatan bersami perkemahan Sabtu Minggu. Kegiatan ini adalah acara yang rutin diadakan oleh sekolahnya setiap tahun. Bersami ini diikuti oleh kelas 4 sampai kelas 6 SD. Sekolah Lia memang terkenal angker. Banyak sekali cerita seram yang menjadi buah bibir di sana. Orang tua Lia sempat melarangnya untuk mengikuti bersami, dikarenakan ini adalah pertama kalinya Lia mengikuti bersami, yang kegiatannya cukup padat, sehingga mereka takut Lia kenapa-napa. Pada hari itu, hari di mana kegiatan bersami diselenggarakan, Lia berangkat ke sekolah diantarkan oleh ibunya. Beliau berpesan kepada guru pembimbing Lia, "Pak, saya titip anak saya ya. Tolong diawasi. Saya takut anak saya kenapa-napa. Karena ini pertama kalinya anak saya ikut bersami." Pak guru pun menjawab, "Baik Bu, saya usahakan untuk mengawasi Lia." Ibu Lia pun berterima kasih dan pamit untuk kembali pulang ke rumah. Pukul 7 pagi, kegiatan bersami pun dimulai. Dari baris berbaris, membuat lampion, jelajah alam, dan juga perlombaan lampion sekecamatan yang menjadi puncak acara pada malam harinya. Tak ada hal aneh yang terjadi selama kegiatan bersami berlangsung. Sore hari pun tiba. Karena kegiatan yang sangat padat dari pagi sampai sore, Lia merasa badannya sangat lelah. "Aduh, capek banget ya," kata Lia pada salah satu temannya. "Iya, aku juga capek banget," balas teman Lia. Lia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dia mengambil bekalnya untuk makan, kemudian membersihkan diri. Dia mengambil peralatan mandi dan bergegas menuju ke dalam kamar mandi. Waktu itu, kamar mandi memang sedang sepi. Jadi, tidak ada orang yang mengantri. Lia sendiri sedikit merasa aneh ketika sedang memasuki kamar mandi. Tiba-tiba, ada suara jatuh dari salah satu bilik kamar mandi. Dia pelan-pelan menghampiri bilik itu. Dengan hati-hati, Lia mencoba memberanikan diri membuka bilik kamar mandi tersebut. Ketika dia membukanya, tanpa diduga,
ada seekor kucing yang melompat keluar dari bilik kamar mandi tersebut. Oh, hanya kucing. Ini pasti kerjaan anak laki-laki. Iseng banget sampai mengurung kucing di sini, jawab Lia dalam hati. Lia pun akhirnya memilih bilik kamar mandi yang paling dalam, karena hanya itu satu-satunya yang airnya mengalir. Lia pun mandi di bilik tersebut. Ketika dia hendak mengambil handuk, Lia merasa ada orang yang mengawasinya dari atap. Aduh, kok kayak ada yang liatin dari atap ya, batin Lia. Dia pun bergegas keluar dari kamar mandi dan bersiap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu lomba lampion. Selepas maghrib, Pak Guru Pembina mengomando para murid untuk segera berkumpul di lapangan. Ayo anak-anak, cepat berkumpul di lapangan, kata Pak Guru. Lia dan para murid lainnya bergegas berkumpul di lapangan sekolah dan berbaris dengan rapi. Pak Guru memberi arahan kepada para murid mengenai aturan-aturan lomba lampion. Ketika Pak Guru menerangkan, Lia merasa ada yang mengawasinya dari arah kanan barisan. Siapa itu? Kok mengawasiku terus? Tapi bentuknya aneh. Bukan seperti manusia. Lia mulai ragu untuk melihat sesuatu itu. Karena penasaran, Lia memberanikan diri melihat ke arah kanan barisan, dan matanya tertuju ke salah satu pohon yang berada di lapangan sekolah, yaitu pohon beringin. Matanya menatap tajam sesuatu yang ia pikir adalah sorotan cahaya berwarna putih. Semakin dia mengamati cahaya itu, semakin terlihat jelas bahwa itu bukan sorotan cahaya. Ternyata sesuatu tersebut terbalut dengan kain berwarna putih dan ada ikatan di bawah kaki serta di atas kepalanya. Dia berwajah hitam legam, bermata merah menyala, dan dia menggerak-gerakkan badannya ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Sontak, Lia pun terkejut ketika melihat penampakan tersebut. Kakinya gemetaran, badannya terasa lemas, dan kepalanya terasa pusing. Akhirnya, dia pun jatuh pingsan. Ketika melihat Lia pingsan, beberapa kakak pembina dan guru pun berlari menghampiri Lia dan membopongnya ke dalam UKS. Tak lama kemudian, Lia tersadar dan menceritakan kejadian tersebut ke kakak pembinanya. Setelah kejadian, Lia akhirnya tidak bisa mengikuti acara puncak dan hanya bisa berada di UKS bersama para pembina. Keesokan harinya, Lia pulang dan menceritakan kejadian tersebut pada orang tuanya. Kedua orang tua Lia sedikit kaget dengan kejadian yang dialami oleh
anaknya. Demikian cerita horor kali ini. Untuk kalian yang mempunyai cerita horor dan ingin dibacakan di podcast Kotak Misteri, bisa kalian kirimkan cerita kalian ke alamat email kami kotak.mainhr@gmail.com. Terima kasih kita ucapkan pada kalian yang sudah mendengarkan cerita horor kali ini. Dan juga terima kasih untuk Lia yang bersedia ceritanya kita bacakan di podcast Kotak Misteri. Jangan lupa follow Kotak Misteri di Spotify dan subscribe channel YouTube kita Kotak Main. Baiklah, kita pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Prams, Saya Riza. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.